Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Zati Nikotaini selaku dosen pengajar mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi 2. Perkenankan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pengerjaan proyek akhir kami. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Evnika Oktaviana Baban dengan NIM 22105120004 dan rekan-rekan kerja saya. Saya Haninda Aulia dengan NIM 22105120025. Perkenalkan, nama saya Zaki Amanda Lubis dengan NIM 221051232. Nama saya Anggia Putri dengan NIM 2210512035. Saya Fahmi Rabani Ilyasa dengan NIM 22105121037. Berikut ini adalah judul dari proyek akhir yang kami ambil, yaitu Sistem Digitalisasi Farmers Market. Sebelumnya, Farmers Market itu merupakan salah satu supermarket yang dioperasikan oleh PT Supra Boga Lestari yang mempunyai slogan Fresh and Friendly Supermarket. Farmers Market berkomitmen untuk menyediakan produk-produk yang segar dan berkualitas tinggi, yang mudah rusak maupun sembako, pilihan produk lokal yang lebih lengkap dan beragam, serta keunggulan layanan kepada pelanggannya. Baik, adapun latar belakang kenapa kami memilih topik ini sebagai proyek akhir kami adalah karena dalam konteks bisnis retail yang kompetitif, supermarket ingin meningkatkan efisiensi penjualan dan pelayanan, tentunya melalui digitalisasi pemesanan oleh PT Supra Boga Lestari yang mengoperasikan Farmers Market. Tentunya Farmers Market ini memerlukan sistem informasi untuk mencapai tujuan ini. Selanjutnya, untuk rumusan masalah dari proyek kami, yaitu bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem informasi yang tepat dan efektif untuk meningkatkan efisiensi operasional, kecepatan pelayanan pelanggan, serta mengatasi kompleksitas manajemen persediaan dan perubahan preferensi pelanggan dalam lingkungan bisnis retail supermarket yang kompetitif. Selanjutnya ada batasan masalah. Batasan masalah dari perancangan ini adalah yang berkaitan dengan proses pemesanan, penjualan, dan transaksi pelanggan dengan cara meningkatkan pengalaman pengguna dalam berbelanja di Farmers Market, baik dengan metode pick-up produk serta self-service yang dilakukan secara digital, ditambah dengan penggadaan stok yang berkaitan dengan laporan stok dan penjualan yang terdapat di Farmers Market. Supermarket yang dikelola oleh PT Supra Boga Lestari. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan untuk membuat sistem informasi dari supermarket. Yang pertama, yang pasti sistem informasi ini dapat meningkatkan efisiensi dalam proses pemesanan penjualan di farmers market melalui digitalisasi sistem. Yang tadinya sistemnya dilakukan secara manual, tapi sekarang kita buat menjadi digital, lalu memperbaiki pengalaman pengguna selama berbelanja secara digital di farmers market dengan fokus pada kemudahan, kecepatan, dan kualitas layanan. Juga meningkatkan kecepatan pelayanan kepada setiap pelanggan dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam operasional sehari-hari. Untuk metodologi penelitian yang kami gunakan yaitu metode SDLC atau System Development Life Cycle, di mana itu merupakan metode yang digunakan dalam pengembangan software untuk memastikan bahwa software dapat dibuat dengan kualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan pengguna dan dalam batas waktu dan anggaran yang telah ditetapkan. Yang pertama, kita ada proses perencanaan, lalu analisis persyaratan, yaitu untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan dan persyaratan sistem, kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Lalu kita ada proses desain yang digunakan untuk merancang arsitektur antarmuka pengguna, algoritma, dan komponen-komponen sistem lainnya. Lalu ada prototyping yang digunakan untuk menguji dan mendapatkan umpan balik dari pengguna awal. Lalu evaluasi pengguna digunakan untuk melibatkan pengguna dalam menguji prototipe dan memberikan umpan balik. Selanjutnya ada review and update, yaitu dilakukan untuk perbaikan atau penyesuaian yang dilakukan untuk memastikan bahwa sistem atau teknologi memenuhi standar dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan analisis sistem. Analisis sistem yang telah kami rancang dalam laporan kami ini ada 3 sistem informasi. Yang pertama, sistem kasir self-service. Yang kedua, sistem aplikasi mobile farmers market untuk metode pickup. Yang ketiga, ada sistem admin. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem kasir self-service.
di mana dalam sistem kasir self-service ini kami menjabarkan kepada 3 sistem. Yang pertama adalah sistem dapat menampilkan metode pembelian. Nah, seperti supermarket konvensional pada umumnya, para pelanggan akan datang ke supermarket dan memilih produk-produk atau barang-barang yang ingin mereka beli. Selanjutnya, setelah memilih barang-barang yang ingin mereka beli, para pelanggan dapat melakukan pembayaran dengan mengunjungi sistem kasir yang sudah disediakan dengan mandiri, yaitu sistem kasir self-service. Yang pertama, saat mereka membuka sistem kasir self-service ini, mereka akan berikan pilihan metode pembelian, yaitu ada self-service dan pick-up. Untuk yang ingin melakukan pembelian secara self-service, mereka harus memilih metode pembelian self-service. Setelah masuk ke dalam sistem, selanjutnya sistem akan menampilkan table list belanja, di mana nantinya table list belanja ini akan terisi apabila pelanggan melakukan scanning terhadap barang-barang yang telah mereka beli. Jadi, setelah mendapatkan barang-barang yang akan mereka beli dan masuk kepada sistem kasir self-service ini, para pengunjung akan melakukan scanning terhadap barang-barang yang mereka beli dan nantinya hasil scanning tersebut ditampilkan di table list belanja yang nantinya secara otomatis akan disimpan ke dalam database pembelian dan secara otomatis pula akan mentotal semua hasil belanja para pelanggan. Selanjutnya, setelah mengisi seluruh table list belanja dan secara otomatis akan menghitung total belanja, maka sistem dapat menampilkan metode transaksi pembayaran, di mana metode transaksi pembayaran yang kami buat dalam sistem ini ada 2 metode, yaitu metode QRIS dan metode debit. Nah, nantinya para pelanggan akan memilih salah satu dari metode yang kami berikan, dan selanjutnya ada sistem dapat menampilkan pencetakan struk. Nah, setelah melakukan pembayaran dari salah satu antara kedua metode ini, nantinya sistem akan memberikan pilihan pencetakan struk. Nah, di mana nantinya jika pelanggan memilih pencetakan struk tersebut, struk akan keluar dari mesin printer yang di dalam struk tersebut akan terdapat informasi list barang-barang yang telah mereka beli, harga setiap barang-barang yang mereka beli, dan total belanjaan mereka. Selanjutnya kita membahas tentang sistem aplikasi mobile farmers market untuk metode pickup. Nah, untuk metode pickup ini sendiri, kami menyiapkan 4 sistem. Yang pertama ada sistem dapat menampilkan halaman login dan sign up. Nah, setelah memiliki aplikasi mobile farmers market ini, para pelanggan yang ingin melakukan pembelian dengan metode pickup akan memasuki halaman login atau sign up terlebih dahulu. Nah, setelah melakukan login ataupun sign up, sistem dapat menampilkan homepage. Nah, setelah para pelanggan melakukan login dan sign up ini, sistem menampilkan homepage di mana homepage ini di mana di dalam homepage ini pelanggan dapat memilih metode pengambilan barang, yaitu secara pickup atau delivery. Jadi di dalam aplikasi mobile ada pilihan pickup dan delivery, di mana pickup ini nantinya pelanggan akan mengambil sendiri ke supermarket, sementara yang delivery mereka akan diantar barang-barang mereka yang mereka pesan akan diantarkan langsung ke rumah masing-masing. Nah, selain itu di homepage juga para pelanggan dapat langsung melakukan pembelian terhadap produk-produk yang ingin mereka beli dan memasukkannya ke dalam fitur keranjang yang sudah ada di dalam aplikasi. Nah, selanjutnya ada sistem dapat menampilkan halaman checkout. Setelah memilih produk
dan memasukkan ke dalam keranjang, pelanggan bisa melakukan pembelian dan pembayaran di halaman checkout, di mana pelanggan dapat menginput dan memvalidasi produk yang akan mereka beli, total belanja, serta metode pembayaran atau metode pembayaran, dan nantinya juga akan menampilkan waktu pengambilan. Selanjutnya, sistem dapat menampilkan halaman konfirmasi pembayaran. Setelah melakukan checkout dan melakukan pembayaran, sistem dapat menampilkan halaman konfirmasi kepada pelanggan tentang pembayaran yang telah mereka lakukan. Nah, dan pelanggan dapat langsung memperoleh QR code yang dibutuhkan saat melakukan pick-up. Nah, nantinya pelanggan akan datang langsung ke supermarket dan melakukan scanning terhadap barcode yang telah mereka peroleh sebelumnya, dan nantinya para pegawai akan langsung memberikan barang-barang yang telah beli lewat aplikasi mobile Farmers Market ini. Selanjutnya, di sini terdapat use case diagram mengenai supermarket yang sudah kita buat. Yang pertama ada use case kelola pemesanan penjualan dengan aktor sistem untuk menyediakan fasilitas platform dalam melakukan jual beli. Selanjutnya ada pembeli untuk melakukan pemesanan atau pembelian barang, lalu pegawai untuk melayani penjualan. Selanjutnya, kelola transaksi dengan aktor pembeli yang merupakan pemeran utama dalam berjalannya transaksi, lalu sistem untuk memproses operasional dan jalannya transaksi. Selanjutnya, terdapat kelola stok dengan aktor gudang yang berperan dalam proses pengadaan barang, lalu pegawai untuk maintenance barang dalam supermarket. Yang terakhir, terdapat kelola laporan, di mana sistem melaporkan penjualan secara keseluruhan, lalu pegawai melaporkan penjualan dan lain-lain, lalu terdapat gudang yang melaporkan terkait stok produk, lalu yang terakhir kepala supermarket yang berperan dalam menerima laporan dari seluruh aktor yang sudah terlibat tersebut. Selanjutnya terdapat activity diagram pada pengelolaan pemesanan dengan jenis pembelian pick-up. Yang pertama, terdapat proses belanja di mana pembeli membuka aplikasi, lalu sistem menampilkan display barang, dan pembeli melihat-lihat barang yang ingin dia beli, lalu pembeli memilih barang diinginkan. Selanjutnya, dia memasukkan jumlah barang yang ingin dia beli. Setelah memilih barang yang diinginkan, pembeli mengecek barang yang ada di keranjang, lalu sistem melihatkan isi barang. Selanjutnya, dalam proses checkout, pembeli memasuki halaman checkout, lalu sistem menampilkan barang yang dimasukkan ke dalam keranjang. Selanjutnya, pembeli mengecek kembali barang yang terdapat di dalam keranjang, lalu pembeli melakukan checkout belanjaan yang sudah dia pilih. Selanjutnya, sistem memberikan rekomendasi waktu pick up dengan waktu minimal 15 menit setelah melakukan pembayaran. Lalu pembeli melakukan pemilihan waktu pick up. Selanjutnya, pembeli memilih lanjut ke halaman pembayaran, lalu sistem meneruskan ke halaman pembayaran. Lalu dalam proses pembayaran, sistem menampilkan halaman pembayaran. Selanjutnya, sistem langsung menampilkan total belanja dan meminta pembayaran kepada pembeli. Lalu pembeli melakukan pembayaran, lalu sistem menerima pembayaran, lalu sistem membuat digital, lalu memberi QR code untuk pick up nanti. Selanjutnya diteruskan informasinya kepada pegawai untuk menyiapkan barang yang sudah dibeli. Selanjutnya, struk digital dan QR code yang sudah dibuat oleh sistem diberikan kepada pembeli, lalu sistem mencatat transaksi yang sudah berjalan. Selanjutnya pembeli mendatangi supermarket, lalu melakukan scan QR code untuk melakukan pick up barang yang sudah dibeli. Selanjutnya terdapat if else, apakah QR code valid? Jika QR code tidak valid, maka pembeli harus melakukan scan QR code ulang. Jika QR code valid, maka akan dilanjutkan ke proses memberikan barang pembeli yang dilakukan oleh pegawai. Setelah barang yang dibeli sudah diberikan oleh pegawai kepada pembeli, maka pembeli menerima barang yang sudah dibeli. Yang kedua ada activity diagram, yaitu kelola pemesanan dengan self-service.
Dalam proses pembelian dengan sistem self-service, proses dimulai dengan ketika pembeli mengambil barang yang ingin dibeli, memilih produk yang diinginkan. Setelah itu, pembeli melakukan scanning barcode produk dan sistem kemudian memproses barcode produk tersebut untuk mengidentifikasi produk yang dipilih oleh pembeli. Selanjutnya, pembeli diminta untuk memasukkan jumlah barang yang dibeli. Selanjutnya, sistem secara otomatis menghitung jumlah total harga berdasarkan jumlah barang yang dimasukkan dan menampilkan total harga yang harus dibayar oleh pembeli. Kemudian, pembeli dapat memilih metode pembayaran yang telah disediakan, yaitu kris, kartu debit, dan kartu kredit. Selanjutnya, pembeli dapat melakukan pembayaran dan sistem akan menerima pembayaran, lalu menyimpan pembayaran, dan secara otomatis sistem akan mengurangi stok barang yang sudah dibeli oleh pembeli. Selanjutnya, pembeli akan menerima struk pembayaran. Activity diagram dari kelola transaksi. Yang pertama, nanti sistem akan menerima totalan belanja dan menampilkan totalan belanja tersebut ke pembeli, lalu meminta pembayaran kepada pembeli, lalu menampilkan metode pembayaran apa saja yang sudah tersedia kepada pembeli. Lalu pembeli nanti akan memilih metode pembayaran, di antaranya ada QRIS, kartu debit atau kartu kredit, dikarenakan sistemnya sudah memakai sistem cashless, lalu melakukan pembayaran. Setelah itu sistem akan melakukan validasi pembayaran, di mana akan dilakukan pengecekan apakah pembayaran tersebut valid. Jika tidak, akan kembali meminta pembayaran, dan jika pembayarannya valid, akan menyiapkan struk, mencetak struk, dan memberikan struk tersebut kepada pembeli atau pelanggan, lalu mencatat transaksi di akhir. Setelah itu selesai. Baik, selanjutnya terdapat activity diagram pengelolaan stok, yaitu penambahan dan penghapusan stok. Jadi, ini adalah diagram untuk penambahan stoknya. Jadi, dimulai dari gudang yang ingin melakukan penambahan produk, kemudian pegawai yang akan menerima laporan penambahan produk, kemudian pegawai akan membuka menu database dan melakukan input data produk yang telah akan ditambahkan tadi ke dalam sistem, kemudian sistem akan menyimpan data produk yang baru dan menampilkan status data produk telah berhasil ditambahkan. Selanjutnya, untuk yang penghapusan stok ini dimulai dari pegawai akan membuka menu database produk, kemudian memilih permintaan menghapus produk, kemudian sistem akan melakukan validasi terkait permintaan penghapusan produknya, dan pihak gudang akan mendapatkan laporan bahwa suatu produk dihapus. Pihak gudang pun akan mengkonfirmasi penghapusan produknya dan mengkonfirmasinya ke sistem, dan sistem akan memperbarui data produk pada database. Adapun pegawai akan menerima laporan dari status penghapusan produk, apakah berhasil dihapus atau tidak. Selanjutnya, terdapat activity diagram pengelolaan stok juga, yaitu restock produk. Berikut ini adalah activity diagramnya. Jadi, restock produk itu dimulai dari pegawai yang membuka menu database produk, kemudian sistem akan menampilkan database produknya, kemudian pegawai akan mengecek produk yang jumlahnya perlu di stok sesuai dengan ketentuan-ketentuan, misalnya yang jumlahnya sudah kurang dari sekian dan sekian, dan sistem akan menampilkan data yang sudah difilterisasi dengan ketentuan-ketentuan tersebut. Pegawai pun akan membuat data pengajuan restock produk berdasarkan data yang telah ditampilkan, kemudian sistem akan meneruskan instruksi restock ke pihak gudangnya. Pihak gudangnya pun akan mempersiapkan restock sesuai data yang diajukan, kemudian melakukan restock ke farmers market, kemudian mengkonfirmasi bahwa restock sudah dilakukan. Kemudian sistem akan memperbarui jumlah produk pada database produk dan mengirimkan laporannya ke pegawai, dan pegawai dapat melihat laporan restock telah selesai. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan activity diagram laporan stok, di mana diagram ini menggambarkan proses pembuatan laporan stok barang. Proses ini dimulai dengan pihak gudang yang menyerahkan data stok barang ke pegawai. Selanjutnya, data stok barang ini dapat berupa data barang yang masuk ke gudang atau data barang yang keluar dari gudang. Laporan stok barang ini akan berisi informasi tentang stok barang yang ada di gudang, seperti kode barang, nama barang, jumlah barang, dan harga barang. Setelah memperoleh data stok barang, pegawai kemudian memasukkan data stok barang ke dalam sistem. Data stok barang yang dimasukkan ke dalam sistem harus akurat dan lengkap. Data yang tidak akurat akan menyebabkan laporan stok barang menjadi tidak akurat. Setelah data stok barang dimasukkan ke dalam sistem, sistem akan memproses data tersebut dan memasukkannya ke dalam database.
laporan stok barang yang telah dimasukkan ke database, kemudian harus diperiksa oleh pegawai kembali apakah data stok barang yang ada di sistem sesuai dengan data stok barang yang diberikan pihak gudang atau tidak. Jika laporan stok barang tidak sesuai atau tidak akurat, pegawai harus lihat kesalahan apa yang terjadi. Namun jika data laporan stok barang sudah akurat, maka laporan stok barang tersebut akan disetujui dan dipindahkan ke database laporan. Laporan stok barang tersebut kemudian akan dikirim ke pihak berwenang yang nantinya akan ditinjau kembali. Dalam hal ini adalah kepala supermarket. Kepala supermarket akan memeriksa kembali laporan stok barang untuk memastikan data yang dilaporkan. Jika terdapat ketidaksesuaian, maka pegawai akan diminta untuk memeriksa laporan stok kembali. Namun jika laporan stok sesuai, maka kepala supermarket akan menyetujui laporan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan activity diagram laporan penjualan, di mana activity diagram laporan penjualan ini menggambarkan proses pembuatan laporan penjualan di supermarket farmers market. Proses ini dimulai dengan pegawai yang mengakses sistem informasi supermarket yang hanya bisa dibuka oleh orang tertentu seperti pegawai dan kepala supermarket serta dalam proses loginnya ini membutuhkan ID atau password untuk mengaksesnya. Pegawai kemudian akan mengakses database penjualan yang menampilkan data riwayat penjualan dan transaksi pembayaran. Pegawai akan memeriksa keakuratan riwayat penjualan dan pembayaran. Jika riwayat penjualan dan pembayaran tidak akurat, maka pegawai akan melakukan cek dan memperbaiki terlebih dahulu. Setelah riwayat penjualan dan pembayaran akurat, pegawai akan memasukkan laporan penjualan ke dalam database laporan. Setelah dilaporkan, pegawai harus memeriksa terlebih dahulu keakuratan laporan penjualan dengan laporan stok. Apakah ada perbedaan terkait persediaan barang yang terjual dan yang tersisa di supermarket, karena sistem akan mencatat langsung pengurangan barang yang sudah dibeli dari stok yang sudah ada di supermarket. Jika laporan belum sesuai, jika kedua laporan belum sesuai, maka pegawai harus cek ulang kedua laporan tersebut. Dan jika laporan pengajuan sudah sesuai dengan laporan stok, maka pegawai dapat melaporkan laporan penjualan kepada kepala supermarket. Lalu selanjutnya terdapat sequence diagram untuk kelola pemesanan dengan jenis belanja pick up. Di sini terdapat aktor pembeli. Yang pertama, pembeli memasuki aplikasi, lalu terdapat halaman utama. Selanjutnya, halaman utama ditampilkan. Lalu pembeli memilih untuk masuk ke halaman produk. Lalu halaman produk ditampilkan. Setelah memasuki halaman katalog produk, pembeli memilih barang yang diinginkan dalam keranjang, lalu memasukkan jumlah barang yang diinginkan. Selanjutnya, jika sudah selesai memilih barang, pembeli akan masuk ke halaman checkout, lalu sistem akan menampilkan halaman checkout. Setelah itu, sistem akan menampilkan barang yang akan di-checkout, lalu pembeli melakukan checkout barang belanja. Selanjutnya, sistem memberikan waktu rekomendasi pick up, yaitu lebih dari 15 menit. Lalu, pembeli memilih waktu pick up. Selanjutnya, pembeli melanjutkan ke halaman pembayaran untuk melakukan pembayaran. Lalu sistem menampilkan halaman pembayaran. Lalu menampilkan harga total belanja yang sudah dimasukkan ke dalam keranjang tersebut. Lalu sistem meminta pembayaran. Lalu pembeli melakukan pembayaran. Selanjutnya sistem menerima dan mencatat transaksi, lalu membuat struk digital dan QR code untuk pick up. Selanjutnya struk dan QR code yang sudah dibuat diberikan kepada pembeli. Lalu sistem menginformasikan barang hasil transaksi tersebut kepada pegawai untuk disiapkan. Lalu pembeli datang ke dalam supermarket dan melakukan scan QR code untuk pengambilan barang yang sudah dibeli. Lalu jika scan QR code-nya tidak valid,
maka pembeli harus scan QR code ulang. Lalu jika scan QR code-nya valid, maka pegawai akan memberikan barang yang sudah dibeli kepada pembeli. Yang kedua, ada sequence diagram kelola pemesanan self-service, di mana proses pembelian produk di supermarket menggunakan sistem self-service dimulai dengan pembeli memilih metode pembayaran self-service. Setelah itu, sistem akan menampilkan daftar produk yang tersedia. Kemudian, pembeli dapat memilih produk yang ingin dibeli dan melakukan scanning barcode produk tersebut. Lalu, sistem akan memasukkan data barang ke database termasuk informasi tentang produk, jumlah, dan harga. Kemudian, sistem akan menampilkan daftar produk yang sudah di-scan termasuk informasi tentang produk, jumlah, dan harganya. Secara otomatis, stok barang akan dikurangi sesuai dengan jumlah produk yang telah dibeli, dan sistem akan menampilkan harga produk yang di-scan. Sistem juga akan menghitung total belanja berdasarkan harga produk yang di-scan dan jumlah produk yang dibeli. Kemudian, sistem akan menampilkan juga total pembelanjaan dan pembeli dapat melakukan pembayaran dengan memilih metode pembayaran yang diinginkan. Sistem akan menampilkan pilihan metode pembayaran yang tersedia, yaitu QRIS, kartu kredit, dan kartu debit. Pembeli kemudian dapat memilih metode pembayaran yang diinginkan dan sistem akan menampilkan data pembayaran yang wajib diisi, sehingga pembeli dapat melakukan pembayaran. Sistem akan memproses pembayaran dan menampilkan pesan bahwa pembayaran sukses. Pembeli juga dapat memilih untuk mencetak struk atau tidak. Jika ingin mencetak struk, sistem akan mencetak struk belanjaan tersebut, kemudian pembeli dapat menerima struk pembelanjaan. Dan sequence diagram di sini terjadi di antara pembeli dengan lifeline yaitu pembeli, mesin kasir, sistem, dan juga catat laporan. Sistem catat laporan. Yang pertama adalah pembeli akan memindai barang dan mesin kasir akan memberikan informasi tersebut kepada sistem, yaitu menambahkan totalan lalu menghitung totalannya. Setelah semua barang sudah dipindai, mesin kasir akan memberikan totalan tersebut kepada pembeli dan pembeli akan menerima totalan tersebut. Lalu akan dibalikan atau dengan reply message untuk memberikan pilihan metode pembayaran, lalu pembeli akan memilih metode pembayaran, lalu sistem akan memberikan cara pembayaran dengan menggunakan metode pembayaran tersebut yang menyesuaikan, lalu pembeli akan melakukan pembayaran, dan mesin kasir akan memberitahu ke sistem kalau misalnya pembayarannya sudah dilakukan dan melakukan verifikasi. Di sini apakah pembayarannya valid? Jika pembayarannya diterima, maka sistem akan memberikan payback atau reply message pembayaran diterima, lalu mencetak struk, dan jika tidak, sistem akan reply back pembayaran invalid dan meminta pembayaran lagi. Setelah itu, transaksi tersebut dicatat. Selanjutnya terdapat sequence diagram untuk pengelolaan stok, yaitu penambahan produk. Jadi aktor dalam sequence diagram penambahan produk ini adalah pegawai. Jadi pegawai akan masuk ke halaman login dan login sebagai admin, kemudian nanti akan melanjut terbuka halaman utama admin. Kemudian pegawai akan memilih halaman list produk dan sistem akan menampilkan halaman list produknya. Kemudian pegawai akan memilih opsi tambah produk baru dan pegawai akan melakukan scan barcode produk ke sistemnya. Jadi sistem akan mendapatkan ID produknya. Kemudian pegawai akan menginputkan data lengkap dari produknya sesuai dengan ID produk yang tadi sudah didapat. Jadi setelah mendapatkan ID produknya, pegawai akan melengkapi datanya dari nama produk, kategori, dan kuantitinya. Jadi sistem akan menerima nama produknya dan menetapkan kategorinya, menetapkan kuantitinya, dan sistem akan melakukan commit data. Setelah melakukan commit data, sistem akan menampilkan status commit datanya dan halaman katalog produk akan menampilkan status katalog produk yang sudah diperbaharui, yaitu penambahan produk tadi. Selanjutnya, untuk sequence diagram penggunaan produk tidak jauh beda dengan sebelumnya. Jadi sama, harus melakukan login sampai membuka halaman list produk, kemudian pegawai akan memilih opsi untuk penghapusan produk, kemudian sistem akan meminta pegawai atau user untuk menginputkan ID produk yang ingin dihapus. Kemudian, sistem akan mendapatkan ID produk yang ingin dihapus dan sistem akan menampilkan data lengkap produknya. Nah, setelah ditampilkan data lengkap produknya, user akan memilih hapus produk.
Nah, kemudian sistem akan melakukan konfirmasi penghapusan. Kalau misalnya batal, sistem akan kembali menampilkan halaman list produk. Kalau misalnya dikonfirmasi untuk hapus produk, maka sistem akan melakukan delete produk dan melakukan commit data. Kemudian menampilkan status commit datanya, jadi produk sudah dihapus. Kemudian halaman katalog produk akan menampilkan status bahwa katalog produk telah diperbarui. Selanjutnya, terdapat sequence diagram untuk restock produk. Jadi di restock produk ini pun masih sama, aktornya pegawai, dan melakukan login, lalu membuka halaman tampilan list produk. Kemudian, untuk restock produk ini, pegawainya itu akan melakukan filter data produk yang perlu di restock sesuai dengan ketentuan-ketentuan. Kemudian, sistem akan melakukan pengecekan data produk yang perlu di restock sesuai dengan jumlah stoknya. Kemudian, sistem akan menampilkan hasil data produk yang sudah difilterisasi tadi. Kemudian, pegawai akan membuat data pengajuan restock produk sesuai dengan data produk yang telah difilterisasi oleh sistem tadi. Sistem pun akan melakukan konfirmasi apakah pengajuan restock produknya disetujui atau tidak. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan pesan pengajuan restock tidak disetujui. Jika restock produk disetujui, maka sistem akan menampilkan pesan pengajuan restock disetujui. Kemudian pegawai akan melakukan input data produk yang di restock, mulai dari ID produknya, nama produknya, dan kuantitinya. Kemudian data inputannya akan didapatkan oleh sistem. Kemudian sistem akan memperbarui datanya dan melakukan commit data. Kemudian sistem akan menampilkan status commit datanya dan halaman katalog produk akan menampilkan status bahwa katalog produk telah diperbaharui. Selanjutnya saya akan menjelaskan sequence diagram laporan stok, di mana sequence diagram laporan stok ini menggambarkan proses pembuatan laporan stok yang terjadi pada sistem. Jadi interaksi hanya antara aktor yang berkaitan dan sistem. Dalam hal ini, aktor yang terkait adalah pegawai. Proses dimulai dengan pegawai yang mengakses sistem informasi supermarket dengan menggunakan ID untuk login serta passwordnya. Setelah melakukan login, sistem akan menampilkan halaman utama atau dashboard khusus admin, di mana halaman utama tersebut terdapat beberapa menu yang dapat diakses pegawai, antara lain katalog barang, riwayat pembayaran, riwayat transaksi, statistik, laporan, promo, dan informasi pegawai, serta pesan dari kepala supermarket dan informasi-informasi lainnya. Untuk membuat laporan stok, yang perlu diakses oleh pegawai adalah halaman database, sehingga pegawai perlu membuka halaman database terlebih dahulu. Umpan balik yang diberikan sistem adalah dengan menampilkan halaman database. Setelah halaman database ditampilkan, pegawai akan menginput atau menambahkan semua data stok barang yang masuk atau keluar dari gudang ke dalam database. Setelah itu, sistem akan memberi umpan balik berupa pesan bahwa data stok dari gudang sudah masuk ke dalam database. Setelah mendapati stok barang masuk ke dalam sistem database supermarket, pegawai harus melakukan cek ulang keakuratan data laporan dari gudang dan data yang ada di dalam database. Jika stok dari gudang dan yang ada di database sudah akurat, maka pegawai harus tidak akurat, maksud saya, maka pegawai harus melakukan cek ulang data laporan gudang dan database terlebih dahulu. Namun jika kedua data akurat, database akan menampilkan laporan stok barang ke halaman laporan, sehingga dapat mempermudah pegawai dalam membuat laporan untuk kepala supermarket. Selanjutnya saya akan menjelaskan sequence diagram penjualan. Sequence diagram laporan penjualan ini menggambarkan proses pembuatan laporan penjualan yang terjadi pada sistem. Jadi interaksi hanya antara aktor yang terkait dan pegawai seperti sequence diagram sebelumnya. Proses dimulai dengan pegawai yang mengakses sistem informasi supermarket dengan melakukan login, yang dilakukan dengan memasukkan ID pegawai dan password yang telah mereka miliki untuk tetap menjaga keamanan sistem. Setelah melakukan login, sistem akan menampilkan halaman utama atau dashboard khusus admin, di mana yang dapat mereka akses seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu katalog, riwayat pembayaran,
riwayat transaksi, statistik, laporan, promo, informasi pegawai, pesan dari kepala supermarket, dan informasi-informasi lainnya. Untuk membuat laporan penjualan yang perlu diakses oleh pegawai adalah halaman database, sehingga pegawai perlu membuka halaman database, di mana umpan balik yang diberikan sistem adalah dengan menampilkan halaman database. Setelah halaman database ditampilkan, pegawai dapat mengakses riwayat pembelian dan riwayat transaksi pembayaran. Setelah mengakses kedua hal tersebut, sistem akan memberikan umpan balik dengan menampilkan riwayat pembelian dan transaksi pembayaran. Setelah itu, sistem dapat melakukan agresi atau penggabungan data, tentunya dengan aksi yang diberikan oleh pegawai. Setelah menggabungkan data pembelian yang ada pada data riwayat transaksi dan data pembelian, sistem memberikan umpan balik dengan menampilkan pesan bahwa data sudah diagresi atau sudah digabungkan. Pegawai perlu melakukan cek keakuratan data, riwayat pembelian dan pembayaran. Jika tidak akurat, maka pegawai harus melakukan cek ulang riwayat pembelian dan transaksi pembayaran dengan bantuan sistem. Jika sudah akurat, maka pegawai bisa melakukan laporan penjualan ke database. Jika sudah akurat, maka pegawai bisa memasukkan laporan penjualan ke database laporan, sehingga sistem dapat memberi umpan balik berupa pesan bahwa laporan penjualan sudah tercatat dan masuk ke dalam sistem database laporan, yang nantinya akan memudahkan pegawai dalam melakukan report atau laporan kepada kepala supermarket. Baik, jadi kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah dalam penelitian ini telah dikembangkan fitur self-service dan pickup di farmers market, di mana self-service ini pengunjung bisa melakukan pembelian dan melakukan scanning dan melakukan transaksi pembelian dengan self-service. Kemudian pickup itu di mana pembelian bisa dilakukan lewat aplikasi mobile farmers market dan pembeli bisa mengambil barangnya langsung di farmers market itu sendiri. Perancangan sistem juga melibatkan penggunaan diagram UML, dimulai dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan juga class diagram. Dan didesain juga antarmuka pengguna yang efektif. Dengan menerapkan pendekatan SDLC ini, inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan pengalaman pelanggan, efisiensi operasional, dan manajemen stok di farmers market. Dengan demikian, inovasi ini dapat mendukung komitmen farmers market dalam menyediakan produk berkualitas tinggi sambil memberikan pengalaman berbelanja yang lebih baik bagi pelanggan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.